Kemana-mana coba lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Kupas Tahu, Kupas Tuntas Biar Tahu. Ini adalah episode pertama kita ya, dimana kita akan membahas tempat-tempat yang sering orang bilang mitos. Itu mitosnya ada fiktif atau enggaknya gimana. Kita akan kupas tuntas. Nah, kebetulan kita sekarang ini ada di tempat ini sih, sebenarnya tempatnya masih berjalan, masih normal, cuma kebetulan dia ada 3 lantai ya. Nah, ini kita pinjam untuk lantai paling atas ya, lantai kedua atau lantai ketiga ya. Di sini kita ada beberapa orang ya. Yang pertama kita akan main dulu aja. Ini sebagai nanti moderator Firman ya, Firman ya. Yang kedua saya akan panggil ini nanti beliau adalah bisa dibilang indigo juga sih, indigo. Jadi beliau mengetahui kayak tempat-tempat di sini itu emang benar-benar hawanya positif atau negatif enggaknya. Biasanya beliau bisa terawang gitu. Ya, kita panggil sebentar Iman. Ya, itu ya, lupa dan selamat. Nah ini. Nah yang ketiga ini sebenarnya masih sama ya dengan saudara Iman. Beliau juga lebih ke indigo gitu juga gitu sih, cuma dia lebih fokus ke kayak istilah Sunda apa sih, jamat gitulah, apalah itu artinya jamat. Kita panggilkan Maulana Arif ya, kita malamnya ya. Selamat malam. Di sini saya kebetulan cuma berempat, harusnya kita berlima, cuma satu orang lagi orang hadir ya. Karena rame kita, makanya saya langsung aja mau pegang kamera biar enggaknya pas. Nanti tugas saya diambil sama Firman untuk nanya-nanya ke Iman sama ke Maulana. Dan nanti di tempat ini misalkan cerita orang sih hawanya negatif, benar apa enggak nanti kita buktikan. Ciao. Dalam episode kali ini kita akan bercerita tentang pertama kejadian-kejadian atau pengalaman-pengalaman misteri yang mungkin sempat kami alami sebelumnya. Kita akan berbagi sharing kepada kalian. Mudah-mudahan ini bisa menjadi manfaat buat kalian dari cerita-cerita ini, dan ini mungkin nyata, tidak ada rekayasa. Ya, siapa nih duluan? Mang Iman dulu. Mang Iman, silakan. Pengalaman misteri apa yang pernah atau sering Mang Iman yang Iman pernah alami? Kalau saya dulu pas Ular masuk kamar. Ular apa? nggak tahu, tapi kayak 2 jari. Biasanya 2 Biasanya jari. 2 jari. Itu seumur baru pertama kali itu masuk ke kamar. Ketawanya gimana? Pas langsung sudah ada di kamar? Pas lagi tidur. Pas lagi tidur. Dia itu, kalau kan saya tidur berdua sama adik. Adik masih bangun nonton TV, saya udah tidur. Kata adik, dari atas kayak ada yang jatuh. Tapi nggak tahu apa. Saya juga udah tidur, pas bangun-bangun, ularnya kan ada di bawah bantal. Ularnya? Iya, saya juga tidur nggak enak, kayak mimpi apa. Pas bangun, pas lihat bawah bantal, ada ular. Terus pas ketahuan ada ular gimana? Apa? Pas ketahuan ada ular gimana? Ngelihat ada ekornya di samping. Terus ularnya lari kemana? Saya juga panggil Arif sama teman satu lagi. Saya kan kalau kata orang tua dulu, kalau ada ular masuk ke rumah jangan dibunuh. Saya usir keluar. Benar. Kalau ada ular sih emang jangan dibunuh ya.
kalau kata sepuh Sunda mah suka ada salakina. Iya. Ya, yang makin anehnya itu kan udah keluar, udah di samping rumah. Kan saya juga takut, soalnya kan di situ kawasan anak-anak bermain. Masuk ke batu, saya makin penasaran. Pas batu itu sama saya, Arif, sama yang satu lagi dibuka, ularnya udah nggak ada. Ularnya udah nggak? Iya. Berarti itu ular hilangnya agak ketahuan. Walau alam mau nggak tahu hilang, nggak tahu apa, tapi pas dibuka udah nggak ada. Aneh juga ya, ular langsung nggak ada gitu. Emang sih kalau dalam cerita ular itu suka dikait-kait dengan cerita mistis ya. Iya. Apalagi dalam cerita dari orang tua dulu, ular itu gak pernah kosong, jadi suka ada pemiliknya. Makanya jangan sembarangan untuk membunuh ular. Terus siapa lagi? Paling dari saya pas waktu pulang dari rumah teman jam 1:30 malam, pas ngeliat di pojokan itu ada yang Di jalan. ya ada yang jongkok tapi nunduk, tapi warnanya hitam semua. Saya Contoh juga- kaget gak? Ya, namanya juga manusia pasti kaget, tapi ya sebisa-bisa aja istighfar atau apa supaya tenang. Tapi jujur pas waktu lewat situ, Kelihatannya samar atau gimana? Atau sama ujung iya, mata? pertama dari ujung mata, pas gini langsung nengok, udah langsung nunduk sambil ya istighfar. Jujur saya merinding mendengarnya. Iya, saya juga kan pas waktu lewat merinding, tapi ya daripada lari atau mana Iya. takutan. Emang sih kalau celaka. misalkan kita ketakut terus bawa emosi lari suka celaka kan ya? Iya. Itu yang bikin celaka. Sebenarnya nggak ada sih yang meninggal gara-gara hantu atau apa, nggak ada. Cuman itu dari perbuatan kita sendiri yang nggak bisa mengontrol emosi ketakutan kita. Kalau Bang Maulana, Pengalaman apa yang pernah alami sama Mang Arif? Sebelum Mang cerita Maulana. bisa duduk apa? Soalnya pegang. Oh ya siap. Nah sekarang bagian Mang Maulana pernah mengalami kejadian yang aneh mungkin di luar nalar yang pernah Mang Maulana alami. Coba ceritakan. Jadi kejadian ini tuh udah berlangsung lama ya. Suaranya agak keras. Bisa dibuka maskernya? Jangan. Oh jangan. Jadi kejadian ini tuh berlangsung cukup lama ketika saya baru keluar SMA, Tahu? Tahun berapa emang? sekitar 4 tahun ke belakang. Jadi pertamanya tuh saya kecelakaan, pernah tenggelam waktu berenang di kolam Kolam mana? renang. Di kolam renang ya tadi? Iya, waktu itu saya pernah tenggelam di kolam renang. Terus? Terus tahu-tahu saya udah ada di rumah. Hah? Ada di rumah. Oh jadi pingsan? Heeh. Oh, Dalam ada yang artian bawa. saya pingsan. Tapi waktu orang tua saya bilang ke saya pingsan tuh dalam keadaan 2 minggu. Pingsan 2 minggu? Iya. Saya nggak Tempat sadar. dibawa ke rumah sakit? Kata orang tua? Belum sempat. Belum? Mm-mm. Kenapa udah 2 minggu? Waduh. Emang sih agak aneh juga ya. Tapi dalam pikiran saya pingsan tuh baru beberapa jam. Padahal di tempat saya orang tua saya bilang saya pingsan udah 2 minggu lebih. Tapi untung sih nggak di apa disebut udah meninggal 2 minggu pingsan. Mungkin lihat dari napasnya masih ada. Iya, tahan di sana. Terus tuh- setelah itu gimana? Tapi dalam pandangan saya tuh nggak inget pingsannya. Saya tuh ada di suatu kerajaan di mana si kerajaan itu semuanya dilapisi emas. Mulai dari kursi, meja semuanya dilapisi emasnya. Nah, pas kejadian itu ada seseorang kakek yang nggak tahu siapa namanya, nggak tahu asalnya dari mana. Dia menepuk pundak saya, kemudian saya pun terbangun saat itu. Dan semenjak kejadian itu, saya mengalami hal-hal aneh
di mana saya bisa melihat yang dinamakan makhluk lain. Oh. Setelah kejadian itu, Iya. Mang Maulana bisa melihat sesuatu yang lainnya. Sampai sekarang. Tapi sebelumnya kan nggak bisa. Enggak. Nah, jadi semenjak saat itu sampai sekarang saya memiliki penglihatan yang disebut apa ya, orang-orang bilang tuh indigo. Indra keenam ya, punya indra keenam bahasa lainnya ya. Terus menurut Mang Maulana punya kalian tersebut punya indra keenam, apakah itu mengganggu Mang Maulana atau enggak, gimana nih ceritanya? Coba. Kalau menurut saya ini sangat mengganggu ya. Dan saya pengennya sih saya hidup normal kembali aja. Ya. Soalnya kalau saya jalan ke tempat sepi atau gelap, pasti selalu aja penglihatan ke sana. Ya. Tapi mungkin ini waktu baru-baru ya, dari awalnya gak bisa ngelihat, terus sekarang dibukakan mata batinnya mungkin ya, indra keenamnya, jadi seolah-olah bisa melihat makhluk yang tak kasat mata, Ya. yang gak setiap orang bisa melihatnya. Tapi mungkin butuh kebiasaan ya. Tapi pastilah itu mungkin kelebihan, gak setiap Ya. orang punya itu kelebihan Mang Maulana. Tapi sekarang gimana? Sekarang sudah mulai terbiasa sih melihat kayak yang seperti itu, kayak yang mukanya aneh-aneh, yang bentuk badannya aneh-aneh. Ya, Udah mulai terbiasa sih. waktu pas bisa melihat gimana nih pas di keadaan rumah, apakah banyak yang dilihat atau gimana? Wah, banyak sekali. Apalagi pas di pekarangan rumah saya, Ya. kan ada kebun pisang gede. Tadi sana terlalu banyak ada yang suara anak kecil nangis, banyak lah. Ada tengah malam tiba-tiba ada suara delman kayak gitu. Tapi itu yang mendengar dan melihat hal-hal yang aneh itu cuma Mang Maulana, apa misalkan orang-orang di rumah yang lain ada yang mendengar atau tidak? Enggak, cuma saya seorang. Yang lain pada enggak dengar. Ya, mungkin ini kelebihan dari Mang Maulana itu spesial. Tapi menurut saya ini sih cukup mengganggu ya. Saya mah pengennya tuh ya normal lagi aja, penglihatan seperti biasa orang normal. Ya, kita berdoa aja lah, maupun normal ataupun ada kelebihan, semoga itu yang terbaik ya, dan semoga kita selalu diberi kesehatan, keselamatan, itu aja. Ya, sekarang kita coba lihat-lihat ke atas ya. Kita lihat apa yang mereka rasakan, juga apa yang mereka mungkin lihat. Ayo kita ikuti. Duluan. Ya, mungkin ini lantai ketiga, dimana di sini tuh Sama kelompok mungkin ya. ini ada ayam ya, toilet juga ya, yang namanya gak ada yang nginep malam pasti gak pakai lampu. Dan ini juga ada halaman sedikit, coba dibuka. Ini dikunci. Ini kuncinya keras, coy. Ini lebih baik yang dibuka. Ya, kita cek dulu kemarin di sini gimana nih yang Mang Arif lihat dan juga Mang rasakan, Mang bisa berbagi kepada kita. Tapi mohon maaf ya, ini sebelumnya bukan saya mau sompral atau apa, tapi ini saya menceritakan apa yang saya lihat saja ya. Di sosok sebelah ada sosok nenek-nenek, dia udah nggak bisa jalan, posisinya merangkak, dan sekarang dia lagi marah, posisi marah, nggak tahu tempatnya kursi atau gimana. Mungkin bisa komunikasi atau awal dulu. Mungkin ya nanti kita coba berkomunikasi setelah ini ya. Kita coba berinteraksi sama mereka, dan apa yang mau rasakan di area sekeliling ini. Auranya, panasnya,
bukan main. Karena kan, mohon maaf saya potong, Ya Bang? kita usai saja di ruangan ini, bawa channel ini ke bawah. Ya, kita ke bawah dulu. Soalnya kita ada sesuatu yang gak disangka gitu. Udah, saya meringkak asli, saya meringkak. Meringkak benar coba guys, saya meringkak dan ya merinding lah bulu kuduk saya. Gak tahu kenapa ya, mungkin ini respon atau ya kepekaan. Ya benar gak kemarin ada saya meringkak sih. Kalau enggak, ya kita coba dulu kembali. Nah, coba sama Maiman sama nenek tadi mungkin kita bisa berinteraksi atau ya kita pengen tahu lah gimana asal usulnya atau kita meminta maaf bila kita mengganggu mereka. Mudah-mudahan ya. Tapi kenapa sekarang si nenek itu ada di depan? Masa yang benar? Yang benar asli. Dengan aku nonton saya, benar? Astaga. Ini saya juga merasakan sekarang agak berbeda. Dia lagi duduk di depan, ekspresinya marah. Jadi kita coba berinteraksi ya, mediasi sama mereka. Kita juga pengen tahu dan kita mau minta maaf bila ya keadaan kita di sini itu mengganggu mereka. Soalnya kita tidak ada maksud buruk di sini. Kita akan sama-sama menghargai. Coba ya. Bentar. Assalamualaikum. 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 Yang sareng saya. Mana nih naon di dari ieu? Bentar. Naon? Nya kedatangan abdi ka dieu teh hoyong terang karena tempat ieu saya maksud sanes saya maksud mengganggu punten deui kawagel ganggu punten yang terang dios Nyaon naon? tapi ieu sareng saha Ini didingnya. oh tapi tos lami di dieu biasa caritakan sekedip penginten tos baralami tanapi biasa aya di dieu Tiba heula. Urang di dieu nyecingan tempat ieu. Ayeuna maksud marane ka dieu naon? itu yang nya terang karena di tempat dan ada teh tara di Asian gitu nya teh yang maksian awon punten pilih kawagal punten itu punten pilih kawagal da punten jete dan saurna diangge kene aktivitas siang gitu panginten Lamun kayan loba jelema sok icing didinya anus patung sirah. coba lihat guys itu seram banget itu tapi
Tapi henteu ngawaga mah panginten kami sanes. Tergantung. Setong ganggu. Tang silih ngaganggu. Yang pada silih hargaan pangintennya. Dah gaduh tempatnya masing-masing. Tapi bos tanah saha panginten? Nenek teh nami. Nalek naon nanyakeun ngaran. Ya, sepados yang kenal panginten yang tararang dia teh. Ani Mi. Oh, katanya namanya Nyonya Mi. Dia udah lama di sini. Udah ya menunggu di atas, tempat atas. Dia suka diem di dekat. Kaumuran kumani mah. Tapi saat terus dibangun dia panginten terus ada di dianya. Sancan. Nah, betul. Punten dari abi kawagal punten pisan. Saya kumawan tuh kawagal karena kekayaan ini nu atas rami di dieu. Nuhun pisan karena yeuna tos tiasa nepangkeun. Rek nanya naon deui. Atas cepat. Atos main cekap sakitu nuhun pisan. Punten pisan sateuacanna. Amun rek di dieu heula. Rek. Ngan hiji. Promosi kaluhur heuh. Nuhun. Dari tadi kaluhur mau di rancangan tinggal dia langsung mewarang kanap itu. Tak tapi sedayana langsung ke kanap dah watos gitu. Naon ada dalam ketemu. Ini kayak itu embung. Penting mah waktu ini. Katanya malam tuh waktunya nenek. Jadi kalau siang waktu saat tapi dia di bawah, kalau malam waktunya nenek ini. Panginten itu atas kalau atas sekarang yang jangan punten. Benar. Benar. Gimana Bang Iman? Gimana kelihatannya? Pengen bentang nggak? Jadi yang barusan tuh sosok yang saya ceritakan tadi. Nenek yang di atasnya. Jadi dia tuh katanya udah lama di sini dan dia itu kalau malam suka diem di sana di depan untuk ya mungkin dia tapi dia gak suka mengganggu katanya. Dan dia juga bilang kalau untuk malam jangan berada di atas karena malam itu waktunya untuk ya nenek-nenek itu kalau siang kan suka dipakai tempat ini apa namanya toko tapi itu untuk siang aja tapi kalau untuk malam di sini kosong bisa kosong banget Kosik dia juga nanyain mau ngapain di sini dan namanya tuh nenek Mia tadi tuh nenek Mia. Kita sudah menceritakan pertama dari kisah-kisah pengalaman mereka dan kita juga merasakan sesuatu yang aneh yang janggal dari tempat ini dan kita juga sempat bermediasi yang dilakukan oleh Mang Iman. Coba Mang Iman ceritakan bagaimana perasaannya pas waktu jadi waktu kita berkomunikasi. Kalau yang saya rasakan pas si nenek tadi masuk ya. Saya tuh kayak berada di satu tempat tapi gelap. Kalau pas sekarang jadi tenggorokan saya gimana? Kayak nggak enak nih. Kering gitu kayak gimana? Iya. Tadi juga saya merasa sih pas waktu masuk kayak marah. Iya. Benar. Emang sih dia tadi bilang marah kayak ya ngapain kita di sini? Ya gimana Mang Maulana? Ya, kata lah itu langsung dia kayak itu panggil Cut. ke penutup. Dari episode pertama mistis kali ini cukupkan sekian kita panggil dulu.
Kang Iwan. Mangga Kang Iwan. Ya. Ya mungkin teman-teman disebutkan sekian ini episode pertamanya, tapi mungkin untuk episode pertama ini kita bisa bagi menjadi beberapa episode mungkin ya. Ya. Tadi saya juga ngikutin dari belakang, pegang kamera, agak serem juga sih. Iya, walaupun ini tempatnya masih aktif, nggak kosong. Mestinya ini kan 3 lantai, lantai 2 sama lantai 3 ini yang jarang digunain karena mungkin buat untuk stok barang aja gitu. Cuman lumayan juga sih. Nah mungkin tadi ada permintaan Bapak dari Bang Maulana. Sebenarnya Bang Maulana ini namanya sih nama lengkapnya atau nama panggilannya bukan nama artisnya gitu, bukan Bang Maulana, cuman dia pengen disamarin karena dia itu bekerja di bidang kayak entertainment gitulah. Kalau mungkin kalau untuk di daerah Bandung Timur itu nama beliau, kalau disebut nama artisnya mungkin artisnya orang-orang pasti banyak yang kenal. Ya. Nah, cukup dikasih sekian untuk episode Kupas Tuntas. Biar tahu ya, Kupas tahu ini nama channel kita. Support terus channel kita dengan cara subscribe, like, komen. Mungkin kalau misalkan ada yang percaya atau enggak silahkan di komen. Kalau misalkan rekomendasi misalkan sok coba kalau emang ini beneran kontennya, coba dong misalkan di daerah mana ya, mungkin kalau kita bisa ke sana mungkin kita sekalian silaturahmi bisa ke tempat teman-teman yang direkomendasikan teman-teman. Mungkin untuk sekarang cukup sekian dulu. Terima kasih untuk Bang Maulana, Bang Iman, Bang Firman, sama ada satu orang lagi sih ya, kebetulan Hadir ya? hadir, ada alasan tertentu. Mudah-mudahan ini bisa memuaskan para penonton ya, karena kita menyuguhkan yang real. Untuk percaya enggaknya nanti dikembalikan lagi kepada teman-teman semua gitu ya. Jangan lupa diklik tombol like-nya, di-share ke teman-teman Facebook, WA semuanya, di-share buat supaya channel kita terus berkembang dan kita nanti akan menjalan-jalan ke tempat-tempat lainnya. Sekian dari kita, Kupas Tuntas, Kupas Tahu, Kupas Tuntas dan Tahu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi